Ya, tes tes. Halo Bapak Ibu, selamat malam. Hujan-hujan, Malam Bu Lili. Malam Bu pilek-pilek. Lilis. Selamat malam Bu Lilis. Nggih, tapi walaupun pilek, saya tetap semangat kok Bapak Ibu. Untuk pertemuan kita yang hari ini pertemuan ke-8 ya. Di sebenarnya kan hari ini waktunya UAS, cuman karena kita kurang satu pertemuan lagi, hari ini kita bahas materi terakhir yaitu tentang barisan dan deret ya. Mungkin sudah diunggah sama Mbak Elisha untuk materinya, Bapak Ibu. Kemudian nanti di akhir materi, di akhir pertemuan, saya akan apa namanya berikan soal UAS. Jadi sistemnya kita nanti untuk UASnya, karena Bapak Ibu minggu depan sudah periode kedua ya. Oh, nggih, siapa ini Mbak Krisela? Jadi karena minggu depan kita akan ada periode kedua ya. Eh, kita take home Bapak Ibu, cuman mungkin waktunya nggak sampai hari Jumat ya. Nggak sampai hari Jumat. Jadi mungkin ini ada waktu Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu ya. Mbak El, minggu depan itu mulai Senin ya Bapak Ibu ini untuk periode 2 ya. Iya Bu, betul. Oh ya, enaknya sih sebelum hari hari Senin ya Bapak Ibu ya, mungkin Sabtu Minggu dikerjakan untuk UASnya take home ya jadinya ya. Misalkan di rumah nanti ada link yang akan diberikan Mbak Elisha, di ditulis tangan saja, di foto, nanti taruh di Word, terus di PDF kan, mungkin seperti itu. Nanti kemudian dikumpulkan di link. Mungkin itu untuk bocoran UASnya Bapak Ibu. Nah, malam ini kita masih ada materi ya. Yang hadir masih 26, tapi tidak apa-apa, kita mulai saja. Bentar, saya share screen untuk materinya. Apakah, apakah sudah terlihat PPT saya, Bapak Ibu? Sudah Bu Sudah, Lili. Bu. Oke, baiklah. Ya, untuk materi hari ini, yaitu barisan dan deret. Ini biasanya saya jadikan materi pengayaan, ya. Jadi tambahan kalau ada waktu ya saya jelaskan. Kalau tidak ada biasanya sampai integral. Nah, jadi kita ulas dikit-dikit ya. Oh, yang pasti dari matematika itu semuanya sumbernya ujung-ujungnya ya itu untuk menyelesaikan masalah dari kayak gitu. Jadi kayak barisan dan deret gitu ya. Nah, untuk orang manajemen, untuk orang digital marketing, untuk orang apa namanya akuntansi mungkin seperti itu ya. Itu gunanya untuk apa ya? Selalu ada gunanya Bapak Ibu. Ya, itu selalu ada gunanya yang mungkin Bapak Ibu juga kalau di untuk sehari-hari untuk masalah sederhana aja mungkin nggak terlalu banyak ya penerapannya. Cuman untuk mengasah ya, mengasah otak gitu ya biar otaknya makin terasah ini. Pola pikirnya lebih sistematis itu matematika eh, memang bidangnya ya untuk mengasah otak kayak gitu. Oke, baiklah. Ini tentang barisan dan deret, Bapak Ibu. Apa itu? Nah, kalau barisan, ya seperti kita berbaris-berbaris gitu ya. Tapi ini adalah bilangan gitu ya. Jadi seperti ini barisan bilangan ya, susunan bilangan yang diurutkan menurut aturan tertentu. Jadi ada aturannya. Kayak gitu. Bentuk umum barisan bilangan adalah A1, A2, A3, sampai AN. Dia dibariskan dengan suatu aturan yang berlaku. Nah, aturan ini bisa dikatakan semacam kayak fungsi lah, kayak apalah gitu ya. Itu adalah aturan yang dimaksud.
Contohnya, barisan yang pertama ya adalah angka 1 gitu ya. Hmm, bisa ya. Oh, oke. Mau coret-coret kok nggak bisa. Ini, nah ini baru bisa nih. Kayak gini ya. Nah, misalkan apa Bapak Ibu? Misalkan 1, terus berikutnya kok ada eh, 2, terus berikutnya adalah 4, berikutnya adalah 6, berikutnya adalah 8 dan seterusnya. Barisan bilangan ini ya, dia bisa disebut barisan kalau ada aturan tertentunya. Nah, jadi misal di barisan pertama ada 1, nah itu kita sebut sebagai U1 ya. Ada 1, dia sebagai U1, sedangkan nanti yang terakhir ya, misalkan adalah 16 gitu ya. Nah, ini yang terakhir ini namanya U yang terakhir atau UN. Dengan N-nya itu adalah banyaknya dari bilangan ini. Ya, N itu banyaknya bilangan. Seperti itu. Kemudian eh, ada barisan yang berhingga, ada yang tak berhingga. Kalau yang saya contohkan ini dia berhingga. Berhingganya sampai berapa? Kalau kita lihat sih, nah bedaan aja sampai 16. Kira-kira berapa suku gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin melihatnya kira-kira yang ke 16 ini adalah bilangan yang keberapa Bapak Ibu? Nah, 1, 2, 4, 6, 8. Nah, 16 itu keberapa? Ada yang tahu? Delapan mungkin Bu ya. Ke 8 ya, Pak. Oke, ke 8. Coba ya. Kalau saya 9, lihat di Bu. ke 9. Oke, 9. Ada lagi Bapak Ibu? Kesembilan, Bu. 9 Bu 9. Lilis. Oke, 9 ya. 9. Nah, ya mungkin ada yang caranya dibariskan, 8. Terus habis itu, habis 8 berapa Bapak Ibu? Ini kan 2, ini 4, ini 10, 6. Bu. 10 Bu. 10. 10. Oke. Lipatan 2. Terus habis itu 12. 12. Terus 14. 14. 14, terus 16. Coba 1, 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kalau seumpama nih, ya Bapak Ibu ya. Ini yang terakhir itu, oke, ini yang terakhir 1000 gitu. Kira-kira berapa ya ini? Suku ke berapa ya? 51 Bu. 51, Bu. Carinya udah ada. Hmm, Salah Bu, bukan 51. Saya ingatnya kelipatan 2 di 50. Oke. 1000, Bu. Nah, ini 2000, Bu. kendalanya. 2000? 2000. Oke, kira-kira begitu ya. Ada lagi? 501 bukan ya Bu. Kalau kelipatan 500 kan 1000-nya itu berarti dibagi 2. Mhm. Kalau depannya angka 1 dia ada di 501. Tapi kalau depannya angka 2 dia ada di urutan ke 500. Nah, kita perlu mengidentifikasi nih, Bapak Ibu.
Eh, jadi namanya barisan itu dia punya aturan ya. Barisan ini punya namanya aturan tertentu. Makanya kita perlu mencari aturan ini, Bapak Ibu. Nah, kalau kasusnya cuman beringgas, cuman beberapa aja, mungkin gampang di list gitu ya. Cara strateginya mungkin kalau seperti ini, tadi di list aja, cepet begini gitu. Nggak dadak mikir gitu. Nah, tapi kalau misalkan banyak ya, banyak, jadi sampai 1.000 atau 1 juta gitu, wah, kita mesti perlu suatu mengetahui aturannya dalam matematika. Seperti itu, nggih. Oke. Nah, ini adalah saya rangkum dalam satu layar gitu ya. Apa barisan dan apa deret dan apa saja di materi barisan dan deret itu. Nah, di sini ada barisan dan deret aritmatika ya. Nah, ini. Kemudian ada lagi barisan dan deret geometri. Nah, kalau aritmatika dia memiliki pola ya eh, dengan menjumlahkan dengan menjumlahkan suku pertama dengan suatu beda. Beda itu selisih. Jadi contohnya ini ya, 2, 5, 8, dan 11. Nah, di sini awalnya 2. Ke 5 berarti harus dijumlah ditambah 3. 5 ke 8 juga ditambah 3. Nah, ini penjumlahan dengan suatu bilangan. Ini namanya barisan aritmatika. Nah, kemudian rumusnya, kalau kita mencari misal nih, rumus ke 500 gitu ya. Nah, berarti ini A ditambah 500 dikurangi 1 dikali B gitu. Bedanya berapa? Bedanya misalkan 3 tadi. Jadi sama dengan A-nya kan tadi 2 ya, di kasus ini. 2 ditambah 500. Nah, karena kita mau mencari suku ke 500 nih. Nah, B-nya adalah 3. Wes, tinggal dihitung. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk mencari jumlah. Waduh, supaya kita tahu jumlahnya, ini rumusnya Bapak Ibu. Nah, kalau diturunkan rumus ini panjang ya. Jadi Bapak Ibu saya kasih rumusnya. Kalau Bapak Ibu pengen tahu penurunan rumusnya, bisa dibaca-baca. Kalau Bapak Ibu mau minta nanti coba saya jelaskan ya. Nah, ini untuk rumus penjumlahan. Maksudnya adalah kalau 2 jumlahnya kan kalau dia sendiri kan 2 aja ya. Kalau misalkan 2 suku, 2 sama 5 berarti kan jumlahnya 7. Nah, kalau 3 suku, 2, 5, 8 semuanya dijumlah. Jadi 13 tambah 2, 15. Nah, kalau sukunya bisa sampai 1.000, berapa jumlahnya? Nah, itu pakai rumus ini. Ini adalah jumlah Bapak Ibu. Kemudian ini barisan, ini deret. Apa bedanya? Kalau deret itu tadi hasil penjumlahannya ya. Penjumlahan dari semua anggota itu sama saja dengan deret. Nah, ini rumusnya. Ini adalah rumus juga untuk deretnya ya. Kalau barisan dia berbaris ya, dipisahkan dengan tanda koma aja. Kalau sudah ngomongkan jumlah sukunya, jumlah itu berarti hasil ditambah-tambah. Kalau banyaknya suku, berarti kita ngitung, oh ini ada 5 suku, oh ini ada 6 suku, itu adalah banyaknya. Atau tadi barisan bilangnya ada berapa suku. Nah itu, oh banyaknya ada 5. Kalau jumlah itu hasil ditambah-tambah, itu jumlah. Itu biasanya kita orang matematika membedakan kata jumlah dan kata banyaknya. Oke. Kadang kita ngomong, berapa jumlah siswanya? Nah, siswa kan tidak bisa dijumlah ya. Kecuali kalau berapa jumlah siswa kelas A dan kelas B. Nah, itu dijumlah tuh kelas A sama kelas B banyaknya berapa dijumlah. Itu hasil penjumlahan atau hasil penambahan. Tapi kalau banyaknya kita harus ngitung tuh 2 ini ada
Bu Melisa, Bu Sulfi, Bu Fitri, misal itu ya ada 3 orang, itu namanya banyaknya Bapak Ibu. Nah, oke, sekarang kalau barisan dan deret geometri. Kalau barisan dan deret geometri, dia punya rumus untuk mencari suku ke N. Nah, apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan yang perbandingan antara tiap sukunya itu selalu tetap. Contohnya, bedakan ya Bapak Ibu, kalau geometri ini awalnya 8 misal, ini 16, ini 32. Dia punya pola bahwasannya suku pertama dikali dengan 2 misal gitu ya. Terus 8 kali 2. 8 kali 2, 2-nya pangkat 1. Itu sama dengan 16. Nah, kalau yang ini ya, yang 8 itu berarti 8 kali 2 pangkat 0. Itu 8. Kalau yang 32 itu adalah 8 kali 2 pangkat 2. Sama dengan 32. Kalau 64 itu adalah 8 kali 2 pangkat 3. Yaitu 2 pangkat 3, 8 ya. 6 itu 2, 4, 6. Nah, kalau kita lihat di sini 2 itu adalah 2 kali 2 pangkat 0. Nah, kalau di 1 gimana? 1 itu kan 2 pangkat 0 gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang ini adalah 2 kali 2 pangkat 1. Nah, kalau 6, 2 kali, nah ini sudah nggak bisa pakai cara ini. 2 kali 2 pangkat 2. 4 kali 2 kan 8, bukannya 6 ya. Nah, gimana nih caranya? Nah, seperti itu Bapak Ibu, perlu kita cari rumusnya. Nah, misalkan ini 2, berarti kan 1 kali 2, 2-nya pangkat 1. Misal kayak gitu. 2 kali 2 pangkat 1. Yang ini 3 kali 2 pangkat 2. Nah, yang pertama ini berarti yang 1 tadi gimana caranya? 0. Oh, nggak mungkin ya. 0 kali, nggak mungkin. Nah, itu juga perlu kita cek aturannya, Bapak Ibu. Oke, kemudian, nah untuk kalau rumus barisan geometri, ya, itu UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, ini adalah dalam satu layar ini Bapak Ibu bisa melihat rumusnya untuk aritmatika dan geometri ya. Kalau jumlah, kalau awalnya tadi jumlah untuk aritmatika ini, kalau untuk geometri ini. Nah, nanti kita belajar untuk yang apa namanya, untuk contoh-contohnya. Nah, kalau sisipan ini apa? Sisipan itu bila banyak suku yang disisipkan adalah K suku. Jadi misalkan ada eh, 2, 4, 6, 8 gitu ya. Nah, di tengah-tengah ini Bapak Ibu ada disisipkan. Nah, apakah nanti rumusnya berbeda? Tentu berbeda ya. Tentu berbeda. Mau disisipkan 3 suku. Nah, gimana biar dia tetap disebut namanya barisan geometri. Oke, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu saya lanjutkan. Ini adalah contoh ya. Carilah 3 suku berikutnya dari barisan aritmatika, yaitu 1, 4, 7, 10. Nah, kita lihat di sini kira-kira polanya adalah ini dijumlah tambah 3, ini tambah 3, tambah 3. Nah, seperti itu. A sama dengan 1, U2 sama dengan 4. Nah, kalau disuruh melanjutkan U5, U6, U7 berarti 10 tambah 3, terus selanjutnya tambah 3 lagi, ya ini ya, tambah 3, tambah 3. Ini namanya barisan aritmatika Bapak Ibu ya. Oke, kemudian yang kedua, ini adalah seorang ibu memberikan permen kepada 5 orang anaknya menurut aturan barisan aritmatika. Walaupun di kehidupan sehari-hari mungkin tidak sampai kayak gini ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau pakai kan jadi lucu gitu ya. Tidak apa-apa sih, biar anaknya juga pinter juga ya. Oke,
semakin muda usia anak, semakin banyak permen yang diperoleh. Banyak permen yang diterima anak kedua 11, anak kedua adalah 11, anak keempat adalah 19. Berapa banyak permen yang diterima oleh anak terkecil? Nah, ini kalau soal cerita mungkin agak-agak males gitu nggih, Bapak Ibu nggih. Oh enggak nggih. Oh tidak, tidak ya Bu Mel ya. Eh membagikan 5 permen. Nah, ini tentang pemecahan masalah Bapak Ibu. Ah, 5 permen, semakin muda usia akan semakin permennya banyak, semakin muda. Banyak permen yang diterima anak kedua yaitu 11. Jadi kalau anak pertama, ada anak kedua, ada anak ketiga, ada anak keempat, ada anak kelima, kan gitu ya. Anak kedua, dia dapatnya 11. Kemudian anak keempat dapatnya 19. Nah, anak yang paling kecil itu akan lebih banyak Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada ini tebakan U3-nya berapa tanpa menghitung panjang. Nah, kita cari aja selisihnya Lima, ini. 15, Bu. 15, Bu. 15 ya. 15. U3-nya 15 nih Pak Ye. Iya. Oh ya, 15. 15. Nah, berarti untuk ini ke sini tuh berapa Ye? 4. 4 tambah 4. Oke, tambah 4. Jadi kalau untuk anak terkecil berarti kan U5 toh ya. Betul. Berapa ini? Tambah 4. 23. 23. Oke. Ini kalau pakai cara yang cepet-cepetan, nah ini memang kita perlu main strategi ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu, jadi kalau bisa diselesaikan dengan mengelis ini aja, tidak masalah. Kalau misalkan angkanya sudah ribuan, nah sudah besar gitu ya angkanya ya, big data ya. Nah, kita perlu namanya rumus atau generalisasinya, mengeneralkan. Nah, itu. Misal permen diterima anak nih, nah ini A plus B, A plus 2B, A plus 3B, A plus 4B. Tadi kan kita punya U1 ditambah N min 1 dikali beda. Nah, di sini kan B-nya sebagai beda, U1 itu A ya, N-1 berarti adalah banyaknya suku dikurangi 1. Jadi misalkan suku kedua, 2 ya, 2 dikurangi 1. Kayak gini Bapak Ibu. Nah ini untuk rumus yang anak kedua, ini dapatnya. Rumus anak yang keempat ya, keempat itu berarti yang ini ya. Nah, akhirnya dieliminasi sama dia. Eliminasi ya, akhirnya dapat A sama dengan 7. Eliminasi itu seperti apa? Kita perlu menghilangkan salah satu dari A atau B, variabelnya ya. Misal mau dihilangkan A-nya, oke, berarti tidak masalah. Tetap seperti ini, dikurangi gitu. Tinggal kita punya 3B dikurangi B, yaitu 2B ya. 3 apel kurangi 1 apel, kan kayak gitu. 19 kurangi 11, 8. Jadi B-nya adalah 4. Untuk mencari A-nya, kita substitusikan ke salah satu dari persamaan 1 atau persamaan 2. Disubstitusikan, dapatnya 23. Nah, kalau pakai cara yang cepet-cepetan tadi ini juga bisa. Nah, masalah kalau mau pakai ini juga bisa. Kalau ini kan kelihatan nanti tersistematis gitu ya. Tapi menurut saya sesuai kebutuhan aja. Kalau misalkan kayak gini, itu untuk bilangan-bilangan besar yang kita tidak bisa jangkau, memang kita butuh rumus seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini tentang deret ya. Untuk deret U1, U2, nah itu tadi adalah hasil dari penjumlahan ya eh, suku-sukunya seperti itu. Kemudian nah, kalau deret aritmatika seperti tadi ya di layar yang utama tadi, yang pertama tadi ya, eh, kita cara mencarinya jumlah dari sukunya adalah caranya setengah kali n. N itu adalah banyaknya suku ya, n kecil ya banyaknya suku ke n gitu. Kalau Sn itu jumlah suku
suku N pertama. Maksudnya suku N pertama itu kayak apa? Misal ada 4,5,6,7. Kalau kita nyebutkan jumlah dua suku pertama, berarti kita nulisnya S2, Bapak Ibu. Nah, itu artinya apa? Artinya 4 dan 5 dijumlah. Gitu. Kalau S1 berarti adalah 4 aja. Kalau S3 berarti 4 tambah 5 tambah 6. Jadi ada namanya jumlah suku N pertama itu bukan diambil dari belakang, maksudnya kayak gitu. Tapi memang dari depan. Nah, kalau untuk dari belakang gimana? Apakah ada rumusnya? Belum ada rumusnya, tapi kita bisa menyelesaikan ya dengan cara melihat konteksnya dari pertanyaan tersebut. Tapi kalau untuk sementara ini yang bisa digeneralkan ya, yang bisa digeneralisir untuk semua masalah, untuk deret aritmatika kita pakai rumus ini. Kayak gitu ya. Lah, sedangkan A itu adalah suku pertamanya, Bapak Ibu. Kalau suku pertama kan 4 ya. Kalau beda itu adalah selisih antara suku kedua dengan suku ke-1, suku kedua dengan suku ketiga, suku ketiga dengan keempat, kayak gitu ya. Nah, ini kayak gini adalah bedanya. Nah, ini contohnya ya, Bapak Ibu. Diketahui deret hitung adalah 7, 11, 15. Kita harus lihat dulu ini benar aritmatika enggak kasusnya. Nah, itu cara-caranya. SOP-nya ya, SOP-nya. Urutannya adalah kita lihat ini benar aritmatika enggak. Nah, kalau SOP-nya kita lihat selisihnya yang pasti. 11 kurangi 7, oh 4. Terus ini juga tambah 4. Oh, plus 4. Ke sana selalu plus 4. Oh iya, benar ini aritmatika. Nah, suku ke-10 berapa? Nah, coba tanpa ngelis bagaimana caranya Bapak Ibu? Ini N-nya adalah 10, bedanya adalah 4, A-nya adalah 7. Oke, kita sudah punya modal untuk mencari U ke-10, yaitu 7 ditambah 10 min 1 dikali 4, yaitu 7 ditambah 9 kali 4, 36 tambah 7, yaitu 43. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah punya modal sebegini ya, nggak usah ngelis. Nah, kalau Bapak Ibu mau lomba menghitung, nah misal Bu Sulfi nih mau ngitung pakai di list, Bu Melisa mau ngitung pakai cara rumus ini. Nah, coba cepetan mana? Ya, kita sesuai kebutuhan aja. Jumlah 10 suku pertama. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita pakai namanya rumus SN tadi, yaitu tadi adalah SN ya, adalah N per 2 ya. Saya juga kurang ingat N per 2 A plus UN. Nah, A plus UN. Nah, kemudian N-nya berapa? Karena yang diminta 10, berarti 10 per 2. A-nya adalah 7. UN, U10 berarti U10. Nah, U10 sudah ketemu belum? Oh, sudah. 43. Oke, berarti 10 per 2 yaitu 5. 7 ditambah 43. Berarti 5 ditambah 50, yaitu 250. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau sukunya ada 20, kita belum tahu U ke-20. Nah, Bapak Ibu bisa mencari U ke-20 dulu. Atau ya, dari rumus SN sama dengan N per 2, ini adalah A ditambah U20. Nah, kita perlu nyari N per 2. Ini A ditambah U20 sendiri itu kan A ditambah 20 minus 1 kali B. Nah, ininya sendiri itu kan gitu rumusnya. Nah, sama dengan N per 2, 2A ditambah 19B. Gitu. Jadi ini 20 dibagi 2, 2 dikali tadi berapa ya? A-nya ya? 4 ya? 7. Oh, 7 7, ya? Bu. 7. 7 ya. Hanya Mm-mm. 7. Sub pertama 7 ditambah 19 dikali 4 ya Mbak Mel ya. Betul, betul. Betul ya. Sudah. Ini akhirnya dapatnya 10, 14 ditambah 76.
Kayak gini berarti adalah 90 kali 10, yaitu 900. Ya, 90 kali 10 berapa? Iya, Bu. 900. 900. 100, Ya, ini Bu. kok 100 sih ya? Ini 900 harusnya. Punten ya Bapak Ibu ya. Ya. 900. Oke, sekarang kalau deret geometri. Deret geometri tadi kita punya suku ya untuk UN-nya. Kalau deret geometri ya Bapak Ibu. Nah, saya contohkan kalau deret geometri itu kayak gini. Misalkan 2 gitu ya. Nah, ini berarti harus dikali 2, misal 4. Ini ke sini kali 2 Bapak Ibu. 8. Terus ini dikali 2 lagi berarti 16. Ini dikali 2 lagi berarti 32 dan selanjutnya. Itu adalah deret geometri ya. Ada lagi nggak misalkan misalkan 3 ini ke sini juga dikalikan 3 yaitu 9. Enggak, misalkan kali 5 ya berarti boleh ini 15. Ini ke sini kali 5 juga yaitu 75. Ini ke sini juga dikali 5 Bapak Ibu. Nah ini berapa? Ini deret geometri. Jadi kalau aritmatika itu dijumlah dengan 5, kalau di sini dikali dengan 5, itu adalah deret geometri. Sedangkan untuk rumusan UN-nya ya, UN itu adalah A dikali R pangkat N-1. Ini rumusnya ya. Di awal tadi sudah ada di yang depan banyak itu ya. Ini adalah A kali R pangkat N-1. Contohnya misal, kalau ini adalah 2, 4, 8, 16, 32. Untuk U ke 10. Untuk kasus ini ya. Untuk U ke 10 berarti A kan 2. R-nya adalah 2. R itu rasio, berarti ini yang dipakai R-nya. 2. N-nya berapa? 9. Min 1 berarti adalah 2 kali 2 pangkat 8. Nah, kita punya rumusnya pangkat kemarin ya. Kalau ini 1 berarti ini bisa dilebur jadi 2 pangkat 9. Sudah, berarti untuk U10 adalah 2 pangkat 9. Nah, untuk jumlahnya sendiri, ada 2 macam rumus ya. Kalau sampai R-nya kurang dari 1, R kurang dari 1 itu adalah setengah, 1/4 gitu ya Bapak Ibu ya. 1/6, nah itu kurang dari 1, maka kita pakai rumus ini. Nah, bedanya adalah satunya di depan. Kalau R-nya lebih dari 1, contohnya 2, 4, 3, 6, gitu ya. Kita pakai rumusnya ini Bapak Ibu. Jadi R pangkat N minus 1 per R minus 1. Itu ya. Ibu, maaf mau tanya. Silahkan. Itu Mel. UNN itu kan yang dicari kan, Bu? N-nya, suku Iya. ke N. Nah, itu kalau Heeh. N-1 berarti 10 min 1, Bu? Bukan? Kalau N minus 1 berarti 10 minus 1. Iya betul. Oh, ini 9 min 1 tadi. Oh iya iya iya. Iya. Oh, iya, betul. 10 min 1. Oke. Betul betul Bu Melisa. Kecepatan tangannya ya daripada otaknya. Ya kayak gitu ya Bu Melisa ya. Berarti ini 10. Oke, itu untuk geometri Bapak Ibu. Nah ini contohnya. Tentukan jumlah dari 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Tentukan suku ke-10-nya. Nah, suku ke-10 berarti yang ditanya U10. Jumlah 10 suku pertama berarti S10. Nah, gitu artinya. Kalau U10 kita pakai rumus ini tadi. Berarti ini ya jawabannya Bapak Ibu. Kayak tadi ya, 10 minus 1. Jumlah 10 suku pertama. Kita lihat ternyata rasionya. Waduh, sebentar Bapak Ibu. Ini masih saya cas dulu. Nah, di sini kalau di sini untuk R-nya ternyata berapa? 2. 2 itu kategori lebih dari 1. Berarti kita pakai rumus yang Sn sama dengan A kali R pangkat N minus 1 per R minus 1. Jadi
Kita masukkan ya, 2 kali 2 pangkat 10 ya, minus 1 Bapak Ibu ya, per, nah ini, per 2 minus 1. Sehingga kita punya 2 kali 1024 dikurangi 1 per 1. Nah, ini adalah jumlah dari 10 suku ya. Jadi nanti cepet-cepetan coba. Kalau pakai di list, oh ini habis ini 32, oh habis ini 64, habis ini 128, habis ini 256, habis ini berapa? 5, 1 gitu ya? 5, 512. 1, 2, habis ini bla bla bla. Coba dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang 1 lagi. Terus di, apa namanya, pakai kalkulator gitu ya. Nah, kan memakan waktu ya. Nah, kalau pakai rumus ini, oh kita punya rumus nih. Kita lihat, ya gitu. Seperti itu. Oke, oke. Nah, untuk menyingkat cara penulisan dapat dipakai tanda ini. Ini namanya sigma, ya. Ini sigma I sama dengan 1 sampai N A kali I untuk deret terhingga. Kalau ini sigma I sama dengan 1 A kali I untuk deret tak terhingga. Maksudnya kalau terhingga itu kan ada ini ya, batasannya. Kalau yang ini tidak ada batasannya. Contohnya ya, nyatakanlah penjumlahan berikut ke dalam notasi sigma. Oke. Kalau mau mengubah ke notasi sigma, kita perlu tahu ini suku ke berapa. Terus variabel yang berubah apa? Kalau yang ini Bapak Ibu, ini U1-nya 2, U2-nya 4, U3-nya 6, dan seterusnya. Ternyata yang berubah bukannya 2, tapi yang berubah adalah pengalinya, yaitu 1, 2, 3. Sehingga kita bisa menuliskan yang berubah itu sebagai simbol di batas bawah sampai batas atasnya. Jadi 2 kali N rumusnya, 2N. Dengan N-nya geraknya dari apa? Dari 1 ya, sampai kalau misalkan kelima berarti sampai 5. Kalau sampai 10 berarti sampai 10. Artinya nanti sigma itu jumlah dari 2 dengan N-nya gerak dari 1 ditambah 2 kali gerak jadi 2 terus 2 kali 3 ditambah bla 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 sampai 2 ke berapa batas atasnya? Oh 5. Berarti 2 kali 5. Seperti itu ya. Oke, jadi kalau misalkan tadi adalah eh, 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 gitu nggih. Nah, kita kan punya berarti 4 itu 2 dikali berapa nggih? 2 2. kali 2. Mm-mm. Nah, pangkatnya 1 gitu ya. 1. Terus kalau 8 berarti 2 kali 2 2 pangkat 2. pangkat 2. Betul. Kalau 16 berarti kan 2 kali 2 pangkat 3. 3. Nah, ini yang bergerak kan pangkatnya Bapak Ibu. Ya kan? Pangkatnya sehingga kita punya eh kebetulan ini 2 kali 2 ini bisa ditulis 2 pangkat 2. Terus ini 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 4. Jadi yang bergerak ini. Nah, tapi ini mulainya dari 2. Jadi sigma N sama dengan 2 sampai N sama dengan misal berapa? 5 gitu ya. Dari 2 pangkat N gitu. Atau kalau misalkan ini maunya dari 1 Bu, gimana? Dari 1 berarti N minus 1. Atau N plus N plus 1. Jadinya kan nanti 2 pangkat 2 suku pertamanya. Gitu. Ini jadinya bisa Pak mulai dari N sama dengan 1 sampai misalkan sampai 5.
Oke, apakah barisan dan deret ini ada penerapannya di ekonomi? Bisa. Ini biasanya dipakai untuk bunga tunggal. Oke. Bunga tunggal ini tentang periode ya. Contohnya misalkan ini kita nabung gitu ya. Nah, bunga tiap ini MO itu adalah modal. Nah, sedangkan I itu adalah bunganya. I persen biasanya seperti itu nih. Atau tiap bulan dia akan ada penambahan bunganya berapa persen dari eh, bunga awal ditambah 2 bulan. Nah, jadi bunganya itu tetap tiap bulannya. Kalau bulan kedua berarti jadi 2 kali lipat gitu ya bunganya, terus 3 kali lipat dan lain-lain. Nah, ini apa namanya hasil penerapan dari barisannya ya. Ditulis dalam satu rumus seperti ini Bapak Ibu, di mana MN adalah nilai modal pada periode ke N, M0 adalah modal awal. Nah, ini 1 plus IN. I-nya itu persentase bunga, N itu periode pembungaannya. Periode keberapa? Ini contohnya adalah pada awal Januari 2010 ada Pak Danang gitu ya. Pak Danang menabung di Bank Makmur sebesar 5 juta. Ini ada pesan. Oh iya, iya Bapak Ibu. Oh Pak Kiki. Ya, oh iya ya tadi pertanyaan tadi. Oke, seperti itu ya. Pak Danang menabung di Bank Makmur sebesar 5 juta. Pihak bank ya memberikan bunga 10% per tahun. Berapakah jumlah tabungan Danang setelah 5 tahun? Nah, diketahui bahwa tadi modalnya 5 juta ya, bunganya 10%, periodenya 5 tahun. Nah, 10% per tahun, jadi periodenya kita hitung 5. Kalau 10% per bulan ya, ya tinggal di apa namanya? Dikali aja Bapak Ibu. Kalau per bulan berarti 10% kali 12 gitu ya. Nah, terus MN sama dengan M0 kali 1 plus IN. Dari rumusnya ya, untuk bunga tunggal seperti ini. Jadi untuk tabungannya Danang ya, setelah 5 tahun itu adalah 7.500.000. Nah, oke. Kemudian eh ini merupakan contoh penerapan ilmu apa deret aritmatika tadi ya untuk yang bunga ini. Karena apa? Ini rumusnya kalau dikalikan 5 juta kali 1 ditambah 10% kali 5 kali 5 juta juga Bapak Ibu. Oke. Nah, ada lagi bunga majemuk ya. Kalau bunga majemuk itu contohnya adalah jika kita menyimpan modal berupa uang di bank selama periode bunga tertentu, misalnya 1 tahun gitu ya, maka setelah 1 tahun kita akan mendapatkan bunga sebesar P% kali modal yang kita bungakan. Jika bunga itu tidak kita ambil, tapi ditambahkan pada modal awal untuk dibungakan lagi pada periode berikutnya, sehingga besarnya bunga pada setiap periode berikutnya berbeda jumlahnya, gitu ya. Jadi kalau tergantung kalau modalnya tidak diambil berarti terus bertambah. Nah, bunga majemuk dihitung berdasarkan modal awal yang sudah ditambahkan dengan bunga. Oke, selama ini bunganya nggak majemuk ya kalau saya ya biasanya. Kayaknya nambahnya cuma dikit ya kalau nabung ya. Oke. Nah, ini modal berjumlah 6 juta dibungakan dengan bunga majemuk sebesar 4%. Kalau bunga majemuk, maaf, kalau bunga majemuk ini rumusnya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi yang dibungakan adalah 1 plus I-nya, pangkatnya ya dipangkatkan. Nah, jadi lebih banyak ya. Hitunglah besarnya modal setelah 10 tahun. Nah, ini jadi 78. Kalau tadi kan 7.500.000. Oh ya, itu ya.
jadi banyak. Kalau tadi awalnya 5 juta, jadi 7.500.000. Kalau ini awalnya 6 juta, jadinya untuk 10 tahun 78 juta, Bapak Ibu. Wah, ada nggak bank yang punya bunga majemuk ini ya, Bapak Ibu ya? Oke, baik, ini fungsi eksponensial. Ini adalah apa hubungannya dengan deret ya? Ini semacam kayak deret geometri ya. Nah, kita bisa melihat persepsi dari fungsi eksponensial ya untuk barisan geometrinya, di mana ada suku apa tadi A ya, dengan yang menjadi variabelnya kan X-nya ya, tadi N-nya ya. Kayak gitu. Oke. Fungsi eksponensial ini ya Bapak Ibu bukan, kalau biasanya kita kan kemarin fungsi itu belajar yang X pangkat 2. Nah, kalau yang ini 2 pangkat X. Apakah ada bedanya? Ada, di grafiknya akan berbeda Bapak Ibu. Ya. Kalau misalkan 2X ini ya, 2X itu misalkan kita ini X, ini 2 pangkat X gitu ya. Ini 1, ini 2, terus ini kalau 2 ini berarti 4. Nah, kalau seumpama 0 ya, nah misalkan di sini 0, berarti ini kan 1 ya. Jadi kalau kita gambar gitu, kok miring ya? Bentar, bentar. Nah, gini. Agak miring-miring gimana gitu. Nah, ini misalkan ini X-nya 0 ya, berarti kan 2 pangkat 0 yaitu 1. Terus seumpama ininya 1 gitu ya Bapak Ibu, jadinya 2. Terus kalau ini 2, jadinya 4. Nah, 2 kali lipat gini. Nah, ini kalau kita gambar akan bentuk kurva seperti ini. Seperti itu ya. Nah, dia tidak akan pernah menuju 0 Bapak Ibu. Nah, karena tidak ada 2 pangkat berapa hasilnya 0 kan nggak ada ya. 2 pangkat 0 aja 1. Maka dia tidak akan pernah menyentuh yang namanya sumbu X ini. Karena di sini nggak akan pernah 0 Y-nya. Nah, dia akan seperti ini. Untuk kurvanya kayak gitu. Nah, ini Y. Itu bedanya fungsi eksponen dengan eh, fungsi pangkat kemarin ya. X pangkat N gitu. X pangkat 2 gitu. Oke. Nah, coba kalau saya ngomong terus nanti jangan-jangan ngantuk ya. Coba Bapak Ibu kita coba pecahkan, sebuah bakteri berkembang biak 2 kali lipat setiap jam. Bakteri 2 kali lipat setiap jam. Jadi kalau dia di dalam tubuh manusia, setiap jamnya dia akan berkembang biak 2 kali lipat. Awalnya 1, jadi 2 kali lipat. Kemudian dari 2, jadi 2 kali lipat, jadi 4. 3 jam kemudian, dia jadi berapa? 2 kali lipat lagi, berarti 8. Jika awalnya ada 100 bakteri, berapa banyak setelah 5 jam? Nah, coba Bapak Ibu. Ini gelarannya Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa jawab. Saya kasih poin. Poin keaktifannya adalah 10. Nah, siapa yang bisa? Bu Lilis boleh coba. Boleh, Bu, monggo. Hmm, berarti ini kan 100 bakteri, 100 Ya, dikali, benar 100 eh, dikali. ya, karena berkembang biaknya kan 2 kali lipat. Berarti Ya, 2 pangkat 5, heeh, Ibu. Kali 2 pangkat 5. heeh, 2 pangkat 5, Bu. Sama dengan 100 kali tiga puluh Heeh, dua sama dengan 3.200. kemudian 3.200. Ini versi Bu Vera ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Bu Vera. Ada lagi Bapak Ibu jawaban yang lain? Sama, Bu. 3.200. Sama Bu Lilis. Oke, Bu Melisa, Bu Ika, semuanya sama ya. Bu Melisa, Bu Ika. Sama, Bu. Sama Oke, Bu. Bu Ici juga. Oke, baik. Coba kita lihat
eh, setiap jam 2 kali lipat. Berarti kalau kita lihat ya, mungkin ada Bapak Ibu yang belum mengerjakan ya, dan bingung mungkin ya. Nah, ini coba saya jelaskan, ini 100. Kemudian 2 kali lipat kemudian adalah 200. 2 kali lipatnya jadi 400. 2 kali lipatnya lagi jadi 800. Jadi ini kali 2. Kali 2, kali 2. Nah, kalau misalkan 5 jam, ini setiap 1 jam, ini 2 jam habis itu ya. Berarti ini jam ketiga, jam keempat, keempat. Nah, terus ini 5 jam, jam kelima. 200 ini 1.600 jadi 3.200. Oke, betul. Sip, sip. Terima kasih Bu Vera penjelasannya. Oke, kemudian nah, titik potong. Titik potong untuk fungsi eksponensial. Kita memahami versi grafiknya Bapak Ibu ya. Di sini misalkan Y sama dengan E pangkat 0,5X dikurangi 1. Pada masing-masing sumbu disuruh menentukan titik potongnya. Nah, titik potong itu Bapak Ibu akan terjadi kalau untuk titik potong terhadap sumbu X ya. Sumbu X berarti di sini. Dia akan terjadi, ini X-nya kan, ini 5 misalnya. Nah, ini Y-nya yang 0. Berarti Y-nya harus 0 dulu syaratnya. Kalau Y-nya 0, berarti kan ini 0 sama dengan E pangkat 0,5. X minus 1. Jadi satunya saya pindah ke sini. Ya, satunya saya pindah. Untuk mencari X-nya berarti saya butuh len. Len itu logaritma. Tapi untuk basisnya E log gitu ya. Sehingga untuk apa namanya secara sifatnya log ya. Jadi ini turun ya Bapak Ibu 0,5X kali len E sama dengan len 1 ya. Jadi untuk len 1 itu kan E pangkat berapa jadi 1? 0 kan ya. Kalau ini berarti adalah 0,5X ya sifat logaritma. Jadi X-nya adalah 0. Jadi untuk titik potong terhadap sumbu X adalah di titik 0,0. Berarti di sini. Kemudian untuk, nah ini ya. Nah, loh katanya Bulis tadi nggak akan menyentuh sumbu X. Nah, untuk kasus pangkat. Nah, ini beda. Awalnya kan di sini ya tadi ya. Nah, tapi karena ini min 1, berarti dia digeser 1 min 1. Jadi di sini Bapak Ibu. Turun. Gitu. Kalau ini plus 1, berarti dia akan naik ke atas. Tapi yang di sini, di ujung sini, dia tidak akan menyentuh ke apa namanya sumbu X. Dia yang di sini akan terus. Dia tidak akan pernah menyentuh ke misalkan kayak ini min 1. Dia nggak akan pernah menyentuh ke min 1. Iya nggak? Kalau min 1 berarti ini 0 ya. Nah ini nggak akan mungkin 0. Tidak akan sama dengan 0. Nggak bisa. E pangkat itu nggak akan sama dengan 0. Nah ini pada sumbu Y berarti X-nya yang 0 Bapak Ibu. Jadi ini 0. Ini 1 min 1. Berarti Y-nya adalah 0. Sumbu terhadap sumbu Y berarti 0,0. Kalau untuk X sama dengan 2 berarti adalah 2,1,72. Nah, ini untuk mempermudah menggambar grafiknya, saya ngitung juga untuk yang 2 gitu ya, X-nya 2. Ini 1, ini 2. Jadi saya butuh 2 titik, akhirnya membentuk satu kurva kayak gini. Set gitu untuk grafiknya. Oke, sudah sampai ke breakout room, Bapak Ibu. Ini adalah bahan diskusi. Mungkin nanti Mbak El ada. Mbak El? Oke, Bu. Oh ya, sebentar. Tapi sebelum breakout, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang materinya, tentang barisan, tentang deret, Bapak Ibu? Bagaimana, Bu Lilis? Iya. Untuk Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum ini? Saya mau tanya yang
ini Bu soal breakout room-nya. Oh, nggih, silakan Bu Mel. Yang nomor 2 itu kan menggunakan rumus EV. Nah, EV Heeh. itu sebenarnya hampir sama yang cari MN itu tadi nggak, Bu? Menggunakan rumus FV. Iya. Iya, yang tadi ya. Eh, Saya ganti aja. Rumus bunga majemuk ya. iya, bunga majemuk. Heeh. Rumus bunga majemuk nih Bapak Ibu. Oke, kayak gitu. Kalau yang ini ada pertanyaan untuk nomor 1? Sudah jelaskah yang untuk nomor 1, Bu Mel? Sudah, Bu. Oke. Ini maaf Bapak Ibu, ini yang untuk rumus bunga majemuk ya. Jadi itu MN ya, Bu? MN ya. M ke N, modal ke N-nya. Berapa jumlah yang akan diterima setelah tahun ke-6 ya. Jadi awalnya, misalkan kayak Bu Sulfi nih, nabung ke bank 2.500.000. Awalnya pakai yang program bunga majemuk 8%. Oh, kayaknya kurang nih, 8%. Akhirnya dari selama 3 tahun gitu ya. Nah, dari 3 tahun nanti dia akan pindah ke yang program 10%, misalnya kayak gitu. Oke, gampang kok Bapak Ibu ya. Berarti pindahnya Oke. pas tahun Kayaknya keempat ya, Bu? 30 menit cukup nggih, Bapak Ibu nggih. Insya Allah cukup, Bu. 6. Cukup ya, cukup, cukup. Saya rasa cukup kok Bapak Ibu. Mungkin 30 menit ya Mbak Elisa ya. Karena ada 35 dikurangi kita 2, 33 dibagi 6. Ketiga bagi 6. Berarti ada yang 5 kelompok, jadi 5 kelompok nggih. Tapi ada yang 7, ada yang 6 orang. Itu Mbak Elisa ya. Bu. Oke, Iya, selamat Bu. mengerjakan Bapak Ibu. Ini untuk Semangat ya. Nah, breakout room-nya mau berapa menit, Bu? 30 menit, Mbak El. Dibuat berapa menit, Bu? 30. Oh, iya, Bu. 30. Oke, sudah ready kah, Mbak El? Oh ya, silakan Bapak Ibu join ke breakout-nya ya. Sudah, Bu. Masih loading sepertinya. Oh ya. Bu Lilis, Ya, halo Bapak Ibu, sudah selesai ya? Sudah, Bu. sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Ya, Mbak Sudah. Wiji, orang kita belum selesai ngomong udah keluar ya, Mbak? Bu Lilis, Bener banget. perempat boleh presentasi duluan Bu Lilis. Iya, Boleh, ngejar boleh, banget boleh. perasaan nilai. Bang Ana mau presentasi buat Ada Sulfi, soalnya ada Sulfi aman. Ini ada waktu banyak sih Bapak Ibu. Tadi ada berapa kelompok ya? Kalau bisa mungkin semuanya presentasi hasil nggih. Asik semuanya. Ada 5. Oke, cukup lah. Cukup, cukup. Monggo, mungkin Pak Anom. Jadi nggak perlu dikumpulkan, nanti langsung langsung apa namanya tadi? Dipresentasikan. langsung dinilai ya, Bu. J, J, betul. Oke, silakan Makasih, disebutkan nama kelompoknya, Bu kemudian Lilis. Oke, presentasi. izin share screen Bu Lilis. Dari room 4. Ya, selamat malam Bu Lilis dan teman-teman. Kita dari room 4 itu ada Anom, Antik, Nova, Raihan, Reza, Santi, dan Sulfi. Untuk presentasi jawabannya, untuk nomor 1 akan diwakili oleh Mbak Antik. Silakan Mbak. Terima Bentar, kasih, bentar. Ano. Bu Anti,
Yang nama anggotanya tadi? Nama anggotanya Anom, Antik, Nova, Rehan, Reza, Santi, dan Sulfi. Nggih, sampun sampun. Bisa Silakan, dimulai, Bang. Bu. Silakan Bu, monggo. Selamat malam, Bu Lilis. Selamat malam, teman-teman. Jadi saya akan menjawab untuk soal nomor 1, di mana diketahui modal mula-mula atau MO adalah Rp1.000, suku bunga majemuk per tahunnya atau I itu 5%, jadi 0,05, lama investasinya atau N adalah 6 tahun. Dengan menggunakan rumus bunga majemuk, jadi rumusnya adalah MN sama dengan MO dikali 1 ditambah I pangkat N. Jadi 1000 dikali 1 ditambah 0,05 pangkat 6. Hasilnya adalah 1000 dikali 1,34009564. Dan hasil akhirnya adalah Rp1.340,10. Demikian, terima kasih, Bu. Untuk jawaban nomor 2 akan diteruskan oleh teman saya. Ya, untuk nomor 2, silakan Mbak Nova. Baik, selamat malam Ibu Lilis, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan yang soal nomor 2. Diketahui modal mula atau MO-nya adalah 2.500.000. Kemudian suku bunga majemuknya per tahun adalah 8% dan naik menjadi 10% setelah 3 tahun. Untuk lama investasinya adalah 3 tahun. Maka tahap pertama yang 3 tahun pertama untuk rumusnya adalah MN sama dengan MO dikali buka kurung 1 plus 1 pangkat N. 2.500.000 dikali 1 ditambah 0,08 pangkat 3 sama dengan 2.500.000 dikali 1,08 pangkat 3 sama dengan 2.500.000 dikali 1,259712, maka hasilnya adalah Rp3.149.280. Kemudian hasil pada tahap pertama tadi diinvestasikan lagi selama 3 tahun dengan suku bunga majemuk sebesar 10%. Maka untuk rumusnya adalah MN sama dengan MO dikali 1 plus I pangkat N sama dengan Rp3.149.280 dikali 1 plus 0,10 pangkat 3 sama dengan Rp3.149.280 dikali 1,1 pangkat 3 sama dengan Rp3.149.280 dikali 1,331. Maka hasil akhirnya adalah Rp4.191.691. Maka jadi setelah 6 tahun, jumlah uang yang akan kita terima itu adalah Rp4.191.691,68. Sekian Bu Lilis, terima kasih. Nggih. Terima kasih Bu Nova. Untuk Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan untuk kelompok 4? Tidak ada? Baik, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Sudah ada Pak Anom, Bu Nova, kemudian tadi Bu Anti ya, dan Pak Raihan, Pak Reza. Tadi ikut semua ya? Bu Santi, Bu Sulfi. Hadir, Ikut Bu. semua. Ikut semua, Bu. Terima kasih Bapak. Baiklah, berikutnya siapa Bapak Ibu yang mau 3, presentasi? Bu. Bu Melisa ya, kalau mau yang Bu Boleh. Melisa monggo. Oke, sebentar. Izin share ya, Bu. Share screen. Nggih, monggo. Yang presentasi ada Mas Bayu Aji dan juga Mbak Genti nanti. Kita dari kelompok 3, Bu. Ada saya Melisa, Kak Hafifah, Kak Muhammad Bayu Aji, Kak Leni, Kak Genti, sama Kak Farida Putri. Ya. Monggo, Mas Bayu Aji. Baik, terima kasih Mbak Melisa. Selamat malam Bu Lili, selamat malam teman-teman semuanya.
Izin, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskus kami. Baik, untuk nomor 1, di sini sudah diketahui nilai sekarang atau present value atau modal awal yaitu 1.000. Kemudian bunga per tahun yaitu 5% atau 0,05 dengan periode selama 6 tahun. Dan di sini kita disuruh mencari MN atau nilai pada periode yaitu periode ke-6. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. MN atau M6 sama dengan 1.000 dikali 1 tambah 0,05 pangkat 6. Di sini kita dapati bahwasanya 1 tambah 0,05 itu adalah 1,05 pangkat 6. Kita dapat 1,3401 dikali 1.000, jadi kita dapatkan hasil nilai pada periode ke-6 tahun yaitu 1.340,10 rupiah. Baik, mungkin untuk soal nomor 2 nanti akan dibawakan oleh Mbak Kenti. Silakan, Mbak. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk nomor 2, rumusnya sama dengan, sebentar, MN sama dengan M01 tambah 1 pangkat N. Diketahui M0 sama dengan 2.500.000 modal awal, I1 sama dengan 8% sama dengan bunga per tahun pertama, I2 10% sama dengan bunga per tahun kedua. N1 sama dengan 3 tahun, periode 1 menabung tahun 1 sampai 3, N2 3 tahun, periode 2 menabung 4 sampai 6. M3 sama dengan 2.500.000, 1 tambah 0,08 pangkat 3, sama dengan 2.500.000, 1,08 pangkat 3, M3 sama dengan 2.500.000 kali 1,259712, M3 sama dengan 3.149.280 rupiah. M6 sama dengan 3.149.280 rupiah. 1 ditambah 0,10 pangkat 3, 3.149.280 kali 1,10 pangkat 3 sama dengan 3.149.280 rupiah dikali 1,331 sama dengan 4.191.691.068 rupiah. Maka jumlah uang yang diterima setelah 6 tahun adalah 4.191.691,68 rupiah. Sudah, Bu. Terima kasih. Sekian, Bu. Mungkin koreksi sebentar ya, Bu. Rumusnya tadi itu MN sama dengan M0 1 plus I, bukan 1 plus 1, tapi 1 plus I pangkat N. Terima kasih, Iya, Bu. Mbak, saya grogi. Nggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Baik, Bu Kenti, Mbak Melisa, dan Pak Bayu, nih, Mas Bayu ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu untuk kelompok 3? Boten ya? Baik. Lanjut kelompok berapa nih Bapak Ibu? 5, Bu. Kelompok 5, monggo. Bu Erna nih ya? Iya. Oke, silakan. Yes. Bentar, saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya. Sudah, Oke, saya dari kelompok 5. Untuk anggotanya ada Mbak Wiji, Kak Grisela, saya sendiri, Siti Rahmawati, Kak Kristin, dan Kak Maju Puluhan ya. Dan ini tadi 5-5-nya kita diskusi bareng ya, Bu. Jadi alhamdulillah aktif sekali. Nomor 1 akan dipresentasikan oleh Mbak Wiji. Silakan Mbak Wiji. Baik, Mbak Erna, terima kasih. Selamat malam, Bu Lilis. Saya akan menjawab soal nomor 1. Untuk soalnya yaitu
Misalkan ada uang sebanyak 1.000 dibungakan selama 6 tahun dengan bunga majemuk sebesar 5% per tahun, maka berapakah jumlah uang tersebut setelah 6 tahun? Jawabannya yaitu M0, modal mula-mula yaitu 1.000, terus persentase bunga yaitu 5%, atau 0,05. Untuk N-nya periode pembungaan 6 tahun. MN nilai modal pada periode ke N. Jadi kita menggunakan rumus MN sama dengan M0 dalam kurung 1 tambah IN tutup kurung MN yaitu 1.000 dikali 1 ditambah 5% pangkat 6. Sama dengan hasilnya 1.000 dalam kurung 1 ditambah 30%. Sama dengan 1.000 dalam kurung 1 ditambah 0,3 sama dengan 1.000 dalam kurung 1,3. Yang mana hasilnya yaitu 1.300, Bu. Kita mengikuti jawaban sesuai contoh di slide yang Ibu jelaskan tadi. Untuk soal nomor 2 akan dijawab oleh Mbak Irna. Terima kasih, Bu. Oke, untuk nomor 2 ini kita ada 2 langkah ya. Untuk sebenarnya sama aja sama teman-teman yang tadi untuk jawabannya. Tapi yang membedakan hanya di di 1 ditambah 0,08 pangkat 3. Ini pasti hasilnya akan berbeda karena saya hitungnya adalah di 2.500.000 dikali 1,2597. Kalau ada belakangnya lagi, ini hasil akhirnya akan berbeda. Nah, untuk jawaban yang kami diskusikan, kita hanya ambil 4 digit belakangnya. Sama untuk rumusnya MN, MO 1 plus IN pangkat 3. Yang dimana adalah MO-nya 2.500.000 dikali 1 ditambah 0,08 pangkat 3. Dan hasilnya adalah 3.149.250. Ini untuk 3 tahun dengan bunganya 8%. Dan untuk hitungan yang kedua, 3 tahun berikutnya dengan bunga 10%, MO-nya kita ambil dari 3 tahun yang sudah kita hitung. Jadi 3.149.250 dikali 1 ditambah 0,10 pangkat 3. Dan hasilnya adalah 4.191.651,75. Ini yang tadi kita hasil sebenarnya adalah ini. Saya sudah hitung di kalkulator dan saya hitung juga di Excel. Hasilnya adalah seperti ini. Karena saya ngambil yang hasilnya yang 3.149.250. Kalau diambil 3.149.280, hasilnya sudah pasti ini akan berbeda di belakang digitnya. Itu sih Bu dari kelompok 5 hasil diskusi kami menggunakan rumus yang nomor 1 agak sedikit berbeda dengan 2 kelompok lainnya. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih, Bu Erna. Untuk yang nomor 1 tadi, Bu Bu Erna pakai rumus yang tunggal ya ini kayaknya ya. Iya, Bu. Kita pakai yang itu. Karena tadi kan sudah ada contoh juga sama Ibu dan memakai rumus yang itu. Kalau memang pakai rumus yang seperti ini, tadi kita memang pakai kita dua cara, Bu, sama teman-teman. Kita hitung pakai yang ini dengan hitung yang satunya lagi. Dan yang satunya pasti sama nih sama teman-teman. Hasilnya 1.340. Jujur, Bu, kita agak kebingungan untuk yang nomor 1. Ini kita pakai yang cara mana? Kayak gitu. Tapi kita pakai cara yang ini karena ada di slide Ibu yang sama contoh 1 itu, Bu. Itu sih, Bu. Mm-mm. Oke, Bu Erna, kita lihat ke pertanyaannya mungkin ya. Di pertanyaannya, nah diketahui untuk bunga majemuk ya. Kalau bunga majemuk berarti pakai rumus yang majemuk. Kayak gitu. Kalau misalkan diminta untuk ngitungnya pakai bunga tunggal, nah pakai bunga tunggal. Mungkin itu dari saya ya. Oke, terima kasih, Gak Bu. apa-apa, Bu Erna, nggak apa-apa. Iya, oke, oke. Jadi Terima bahan kasih. diskusi aja. Oke. Makasih kelompoknya Bu Erna. Selanjutnya Bapak Ibu yang lain. Kelompok berapa yang belum tadi? Kelompok 1 boleh Bu. Pak Dani ya. Oke, monggo Pak Dani. Izin share screen ya Bu Lilis. Oke, monggo. Oke, selamat malam Bu Lilis dan juga teman-teman. Selamat Ini malam. kami dari room 1
Yang anggotanya itu Dani, saya sendiri, kemudian Vera Eka, kemudian Muhammad Rifan, Ika Kurniawati, Olivia Edi, Nadia Nadika, dan Alivia Ananda. Untuk soal 1 nanti akan disampaikan oleh teman saya, itu Mbak Alivia. Silakan Mbak Alivia. Baik, terima kasih Pak Dani, terima kasih Bu Lilis atas waktunya. Untuk soal nomor 1, misalkan ada uang sebanyak Rp1.000 dibungakan selama 6 tahun dengan bunga majemuk sebesar 5% per tahun, maka berapakah jumlah uang tersebut selama 6 tahun? Untuk jawabnya, diketahui modal awal atau MO Rp1.000, bunga per tahunnya 5% atau 0,05, untuk waktu atau N-nya 6 tahun. Rumus bunga majemuknya kami menggunakan MN sama dengan MO dikali 1 plus IN dipangkat N. MN sama dengan 1000 dikali 1 ditambah 0,05 pangkat 6. MN sama dengan 1000 dikali 1,05 pangkat 6. MN sama dengan 1000 dikali 1,3400956. Untuk hasilnya MN sama dengan 1340,0956. Jumlah uang setelah 6 tahun MN sama dengan Rp1.340,1. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Alivia. Kemudian selanjutnya Mbak Ika, boleh? Ada Mbak Ika? Atau Mbak Nadia, boleh? Boleh Pak Dani. Yes. Baik, terima kasih Pak Dani. Baik Bu Lilis, saya akan menjawab nomor 2. Pertanyaannya, jika Anda menabung 2.500.000 dengan bunga majemuk 8% selama 3 tahun, kemudian memindahkan tabungan tersebut ke tabungan dengan bunga majemuk tahunan 10%, berapakah jumlah yang akan Anda terima setelah tahun ke-6? Hitunglah dengan menggunakan rumus FI. Jawabannya diketahui modal awal itu atau MO 2.500.000, bunga tahap 1 itu adalah 8% atau 0,08 di tahun 1 sampai 3. Terus bunga tahap 2 I2 10% atau 0,10 di tahun ke-4 sampai tahun ke-6. Waktu atau N 3 tahun untuk setiap tahap. Rumusnya M dan MO ditambah IN pangkat N. Tahun pertama, tahun 1 sampai tahun 3, M3 sama dengan 2.500.000 dikali 1 tambah 0,08 pangkat 3. M3 2.500.000 dikali 1,08 pangkat 3, kemudian hasilnya 2.500.000 dikali 1,259712. Sehingga hasil M3 sama dengan 3.149.280. Maaf, internet aku agak baik. Tahap kedua, tahun 4 atau tahun 4 sampai tahun 6, M6 sama dengan 3.149.280 dikali 1 ditambah 0,010 pangkat 3. M6 sama dengan 3.149.280 dikali 1,10 pangkat 3. M6 sama dengan 3.149.280 dikali 1,331, sehingga M6 hasilnya 4.191.692. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nadia. Baik, Bu Lilis, kan dari kami kelompok 1 hasil diskus kami. Terima kasih Bu Lilis. Iya, terima kasih Pak Dani. Ada yang mau menanggapi Bapak Ibu untuk kelompoknya Pak Dani? Kelompoknya Pak Dani. Kelompoknya siapa yang belum ya Bapak Ibu? Kelompok 1, Bu.
Kelompok 1. Oh ya, monggo. Izin share screen ya, Bu. Kelompok 1. Oh, kelompok 2 ya. Oh iya, kelompok 2, Bu, maksudnya. Nggih, monggo. Untuk pertanyaan nomor 1 akan disampaikan oleh Pak Timbul, Bu. Baik, terima kasih Kak Fatim. Ya, ini kami dari kelompok 2 dengan anggota Kak Siti Fatimah Zahro, Kak Yohan Saputra, Pak Kiki Suwandi, Bu Widya Astuti, Bu Fitri Ranggu, Bu Mesyumi, dan saya sendiri Timbul Wahyudi. Ini untuk menyampaikan terkait backroom di kelompok 2, saya untuk menjawab di soal nomor 1 dengan pertanyaan misalkan ada uang sebanyak 1.000 dibungakan selama 6 tahun dengan bunga majemuk sebesar 5% per tahun. Maka berapakah jumlah uang tersebut selama 6 tahun? Diketahui MO adalah 1.000 rupiah, terus I adalah 5% atau 0,05 bunga per tahun, dan N 6 tahun lama menabung. Sedangkan untuk jawabannya adalah kita menggunakan rumus MN sama dengan MO kali 1 plus I pangkat N. MN sama dengan 1.000 kali 1 plus 0,05 pangkat 6. MN sama dengan 1.000 kali 1,05 pangkat 6. MN sama dengan 1.000 kali 1,3401, sehingga kita dapat MN adalah 1.340,10 rupiah. Selanjutnya untuk soal nomor 2 akan disampaikan oleh Kak Fatim. Monggo Kak Fatim. Terima kasih Pak Timbul. Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, di mana soalnya yaitu jika Anda menabung Rp2.500.000 dengan bunga majemuk 8% selama 3 tahun, kemudian memindahkan tabungan tersebut ke tabungan dengan bunga majemuk tahunan 10%. Berapakah jumlah yang akan Anda terima setelah tahun ke-6? Hitunglah dengan menggunakan rumus bunga majemuk. Di sini rumus bunga majemuk kami menggunakan variabel A ya Bu sebagai jumlah akhir investasi setelah waktu periode, dan P yaitu pokok atau modal awal, serta I yaitu suku bunga per periode, dan T jangka waktu atau jumlah periodenya. Di sini kami akan membagi dua perhitungan menjadi dua periode, yaitu periode pertama 3 tahun dengan bunga 8%, dan periode kedua dengan 3 tahun berikutnya dengan bunga 10%. Yang mana periode pertama 3 tahun dengan bunga 8%, diketahui modal awalnya P1 sama dengan Rp2.500.000, suku bunga majemuknya I1 sama dengan 8% dengan bentuk desimalnya 0,08, dengan jangka waktu T1 sama dengan 3 tahun. Perhitungan nilai investasi setelah periode pertama, yaitu A1 dengan rumus P1 dikali 1 plus I1 pangkat T1. Rp2.500.000 dikali 1 pangkat 0,08 plus 0,08 pangkat 3 sama dengan Rp2.500.000 dikali 1,08 pangkat 3. Untuk menghitung 1,08 pangkat 3-nya, yaitu ketemunya hasil 1,259712. Maka A1 sama dengan Rp2.500.000 dikali 1,259712 sama dengan 3.149.280. Untuk periode keduanya, yaitu 3 tahun dengan bunga 10%, modal awal periode kedua sama dengan hasil akhir periode pertama, di mana hasil akhir periode pertama yaitu A1 sama dengan 3.149.280 dengan suku bunga majemuk atau I2 sama dengan 10% dengan bentuk desimalnya 0,1 dengan jangka waktu 3 tahun. Perhitungan nilai investasi setelah periode kedua yaitu A2 sama dengan P2 dikali 1 plus I2 pangkat T2, di mana P2-nya 3.149.280
dikali 1 plus 0,1 pangkat 3 sama dengan 3.149.280 dikali 1,1 pangkat 3. Untuk menghitung 1,1 pangkat 3-nya, ketemunya hasil 1,331 dikalikan dengan 3.149.280 dan hasil akhirnya yaitu 4.191.691,68. Itu hasil dari kelompok 2, Bu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Siti dan juga siapa tadi kelompoknya? Timbul, Bu. Ya, Pak Timbul, nggih. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk materi hari ini? Ada tanggapan mungkin? Mungkin Baik. soal yang tadi ya kali Ibu ya. Kalau Iya, misalnya bunga majemuk pakai rumusnya itu bunga majemuk gitu. iya, betul. Kalau misalnya pakai bunga tunggal nanti di soalnya ditulis bunga tunggal gitu, Bu. Iya, betul Bu Oh, Melisa. baik Bu Lilis, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Melisa. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi eh, kuliahnya kita hari ini sudah selesai nggih. Mungkin sekarang marilah kita hmm, ngecek soal UASnya dulu sebentar. Bu Lili, saya mau tanya dong, Bu. Iya, silakan Bu Sulfi. Tadi itu kan hitungannya ada koma-komaan ya, Bu. Nggih. Baiknya itu kita menghitung atau menghilangkan dari komanya itu berapa digit yang biasa kita pakai ya, Bu? Atau misalnya 3 digit atau 2 digit gitu, Bu. Jadi buat ininya kita aja sih, Bu. Nanti kalau misalnya ketemu di soal UAS, kita pakainya hasil koma yang berapa digit gitu, Bu. Kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Sulfi pertanyaannya. Jadi kalau saya ya biasanya nggak ada ketentuan yang formal sih Bu, kecuali kalau memang di soalnya diminta untuk berapa digit gitu ya. Nah, kalau misalkan dia minimal dua, dua itu menandakan eh, di belakang itu seberapa besar sih. Misal kayaknya, misal 2,55555. Nah, paling tidak dibulatkan ke minimal 2 angka di belakang koma. Itu yang pertama memperlihatkan angka depannya, yang belakang itu berapa sih sebenarnya. Nah, gitu. Kalau misalkan mau lebih dari 2, monggo, enggak apa-apa. Itu terkait dengan memperlihatkan ketelitian aja sih ya. Kalau terlalu panjang pun ya nggak apa-apa ya. Tapi eh, kalau tujuannya hanya untuk memperlihatkan hasil hitungan ya 2 itu sudah bagus sih menurut menurut saya ya. Kalau biasanya saya gitu. Makasih atas penjelasannya, Bu Lilis. Nggih, nggih Bu Sulfi. Kecuali kalau mungkin di pertanyaannya diminta untuk berapa digit angka di belakang gitu ya. Seperti itu. Kadang juga ada yang perhitungannya itu em, dengan ketentuan errornya. Nah, errornya itu 0,0001 ya, otomatis kita membulatkannya ya eh, menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan dengan kasus tersebut. Oh, memperlihatkan digit angkanya sampai misalkan yang diminta 5 di belakang koma ya, sediakan 5. Disesuaikan dengan pertanyaannya Bu Sulfi. Oke, kalau misalnya tidak ada ketentuannya ya wis di belakang koma 2 angka gitu aja, saya rasa sudah cukup. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sami-sami Bu Sulfi. Baik, saya share untuk soal UASnya. Nanti saya akan kasihkan Mbak Elisha, Bapak Ibu ya untuk di apa? Diupload untuk soal UASnya. Oh, salah saya. Salah nge-share. Bentar.
Bapak Ibu ini untuk apa namanya kelas digital ya, maaf. Untuk mata kuliah matematika bisnis ya. Ini ada 7 pertanyaan, Bapak Ibu. Pertanyaannya nggak sulit-sulit, sudah pernah saya jelaskan semua gitu ya. Yang pertama yaitu jika biaya tetap kampanye iklan 5 juta dan biaya variabel per unit produk adalah Rp100, harga jual unitnya Rp200, berapa unit yang harus dijual untuk mencapai break-even point? Nah, ini juga sudah pernah ya. Kemudian sebuah bisnis mengalami pertumbuhan penjualan sebesar 10% per bulan. Jika penjualan bulan ini 20 juta, maka prediksi penjualan bulan ketiga. Nah, ini kasus barisan ya. Barisan. Kemudian pada tingkat harga 20.000 per unit, konsumen bersedia membeli 50 unit kabel telepon. Namun apabila harganya naik 25.000 per unit, konsumen hanya bersedia 40 unit. Tentukan nilai elastisitas permintaan terhadap kabel telepon tersebut. Oke, ini tentang elastisitas. Kemudian untuk yang keempat, nomor 4, hasrat marginal untuk konsumsi MPC adalah 0,6. Nah, ini adalah fungsi apa namanya nilai marginal cost-nya. Bila pendapatannya 0, maka besarnya konsumsi adalah 40. Tentukan besar konsumsinya. Oke, sebentar-bentar ini kayaknya ada yang kurang lengkap. Oh ya, ini ada yang kurang lengkap Bapak Ibu. Ini fungsinya belum saya kasih. Nanti saya edit lagi nggih. Nah, ini tentang marginal cost. Oke, kemudian fungsi permintaan. Nah, ini pada fungsi permintaan Bapak Ibu. Terus Anda diminta untuk menghitung surplus konsumen. Surplus konsumen jika tingkat harga pasarnya 30. Nah, tingkat harga pasar itu keseimbangan pasar. Oke. Yang keenam, penawaran dan permintaan akan suatu barang di pasaran masing-masing ditunjukkan oleh GS, GD. Hitunglah masing-masing surplus yang diperoleh konsumen dan produsen. Itu surplus ya. Yang ketujuh, seorang digital marketer mencatat bahwa jumlah follower akun Instagram kliennya meningkat secara tetap 120 orang per minggu. Jika pada minggu pertama 2.000 orang followernya, maka diminta untuk menentukan rumus barisan UN ya berarti. Kemudian kalau sudah tahu UN-nya, U10-nya berapa? Kemudian setelah berapa minggu jumlah followernya bisa mencapai 5.000. Berarti ini diminta untuk mencari N-nya, sedangkan UN-nya diketahui. Seperti itu. Mungkin bisa, ini tadi anulir untuk yang soal keempat ya. Nanti saya perbaiki yang soal keempat. Ini tadi ketinggalan untuk fungsinya. Tentang marginal cost dan fungsi cost-nya, fungsi konsumsinya. Seperti itu. Nggak ada yang sulit nih Bapak Ibu ya. 2 hari cukup ya, Sabtu, Minggu dikumpulkan Seninnya mungkin ya, Senin sampai Senin siang lah. Iya, gimana? Batas waktunya Selasa, Bu. Nggak ditambahin lagi, Bu. Oh, Terlalu kurang ya, mepet, Bu ya? Bu. Tambahin Bu Lilis. Betul, Bu. Soalnya kita sambil Gitu. kerja, Bu. Nego, Bu, Berapa nego, Bu? Bu. Berapa? Hari apa? 1 minggu. Selasa, Boleh. Selasa Selasa siang, Bu. atau Rabu boleh, Bu. Gimana? Selasa atau Rabu boleh, Bu. Rabu, Selasa, Bu. Selasa, Bu, Bu. Rabu. Selasa, Rabu. Rabu aja, Bu. Senin, Bu. Rabu, Bu, Rabu, Bu. Oke. Rabu ya Bapak Ibu ya. Jumat Ya, juga Bu. boleh, Bu. Ya, Bu. Setuju, Bu. Alhamdulillah. Oke, Jumat Rabu. boleh kata Pak Kiki, Saya Bu. cari tengah-tengahnya aja. Ikut Pak Kiki, Bu.
Pak Kiki mintanya sebulan. Ibu. Bang Kiki besok pagi juga udah ngirim. Gitu ya. Pak Kiki juara kelas apa Ibu? Lembur, Bu. Lembur Bu, ntar malam ngerjain tugas sampai pagi deh tuh Bu. Untuk yang mata kuliah lain masih ada tugas-tugas juga Bapak Ibu. Masih, Bu. Masih, Bu. Banyak, Bu. Banyak ya. Oh iya iya ya. Rabu cukup ya Bapak Ibu ya saya rasa ya. Cukup, Bu. Iya, Bu, Bu. untuk Murah, Rabu itu Bu. jam berapa, Bu? Makasih, Bu. Deadline-nya? Rabu sampai pukul 23.59. Siap. Aman, 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 aman. Aman, 23.59. Senin depan itu udah langsung periode 2 ya Bu ya? Iya, infonya gitu sih. Iya Mbak Elisa ya. Mungkin Mbak Elisa ada Iya, pengumuman. Oh, betul, saya Bu. serahkan dulu aja. Saya serahkan ke Mbak Elisa. Ini sudah berakhir untuk perkuliahannya Mbak Elisa. Eh, Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya ya pada periode 1 ini. Bapak Ibu ini luar biasa aktifnya ya, walaupun kerja jarak jauh, tapi bisa mengikuti perkuliahan saya salut sekali. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya sampai lulus ya. Mungkin itu Amin, dari Bu. saya. Terima kasih, Bu Lilis. Iya, semoga kita bisa ketemu di semester berikutnya. Amin. Amin. Maaf ya Bapak Ibu jika banyak kekurangan. Baik, saya kembalikan ke Mbak Elisa. Mungkin ada pengumuman dari Mbak Elisa. Monggo Mbak Elisa. Terima kasih Bu Lilis untuk waktunya, terima kasih untuk materinya, dan terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir di perkuliahan pada malam hari ini. Mungkin tadi ada yang bertanya untuk minggu depan ya. Minggu depan itu sudah masuk ke periode yang kedua, mungkin nanti juga sama kayak yang biasanya hari ini. Dan juga untuk mata kuliahnya saja mungkin yang beda ya, Bu. Seperti itu. Nanti mungkin akan diinformasikan lagi di grup kelas ya, Bapak Ibu semuanya, untuk mata kuliahnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Kak, foto dulu, Kak. Oh, boleh, boleh. Boleh foto-foto. Monggo Bapak Ibu semuanya bisa on cam dulu. Aku belum mandi lagi kayak Lis. Ganteng nggak ya? Tidak apa-apa. Aman, Pak Kiki. Udah ganteng, Pak Kiki. Kamel. Iya. Kak, dihitung ya, Kak. Baik, sebentar ya Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin jadi beberapa slide ya, karena banyak juga Bapak Ibu semuanya. Ini untuk slide pertama. 1, 2, 3, senyum semuanya. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, 1, 2, 3. Oke. Sebetulnya sudah segitu saja. Sudah cukup. Iya. Makasih Kak En. Terima kasih Kak En. Sama-sama. Terima kasih banyak Bapak Ibu selamanya sudah hadir di 7 pertemuan hari ini. Dan semangat untuk mengerjakan UAS-nya baik di mata kuliah matematika bisnis ataupun di mata kuliah yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih Kak En. Terima kasih Bu Terima kasih Lilis. teman-teman. Terima kasih Kak En. Terima kasih Bu Lili. Dadah, sampai jumpa. Sampai jumpa di Izin ya, periode Bu. berikutnya. Selamat istirahat semuanya.